Ler-deler sungai yang mengalir, luri sungainya mengeluh. Takkan ada cinta yang mengalir selama bumi hancur berdebu, di mana mata air kan mengalir, di mana air mata kan bertumbuh. Bukan hikayat yang dipelintir, inilah musabab watak yang membatu. Ler-deler sungai yang mengalir, lu di hulu sungainya mengeruh. Hutan dan sungai dirusak bergilir, leluhur menangis tertunduk pilu, di mana mata air kan mengalir, di mana air mata kan bertumbuh. Sungai hancur dan berakhir, racun diteguk anak dan cucu. Ler-deler sungai yang mengalir, lu di hulu sungainya mengeruh. Hutan dan sungai dirusak bergilir, leluhur menangis tertunduk pilu. Perluasan ladang sawit di Sumatera itu sangat marak. Pembakaran hutan untuk pelebaran lahan sawit itu nggak ada dari tahun 97. Setiap tahun pembakaran lahan gambut itu menyebabkan wabah asap tahunan. Dan bisa juga kita lihat di sekitar kita juga banyak sekali sungai-sungai terdampak limbah, baik itu mikroplastik, limbah tambang, limbah pabrik, limbah rumah tangga, bahkan air kita yang kita konsumsi pun udah tercemar limbah tinja. Begitu juga laut. Konflik yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, banyak sekali. Baik itu konflik agrarianya ada, ruang hidup, agraria, kemudian pembalakan liar, perburuan satwa apendik, banyak sekali. Dan banyak sekali, udah kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu, dan Sampurasun untuk teman-teman wilayah Jawa Barat khususnya. Welcome back di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan Paham Perempuan kali ini melakukan Serawung Podcast kembali teman-teman, dan Serawung Podcast kali ini tentang apa? Stay tune dari awal sampai akhir, jangan sampai video yang kalian tonton ini terputus-putus agar teman-teman nyambung ya ngobrolnya dan pemahamannya gitu. Nah, kali ini di awal mungkin aku mengutip lirik lagu dari narasumber yang akan kita bincangkan hari ini. Lirik lagunya seperti ini, mereka bilang berpendidikan, suka menyelam ke dasar lautan, bermodal berjutaan untuk foto-fotoan sambil menginjak terumbu karang. Oh, pala? Apa ini? Peler, perusak alam, penghancur lereng. Salah satu lirik lagu ini yang akhirnya memantik kami mengajak narasumber untuk
join atau in frame di Seram Podcast Paham Perempuan. Ini dia Mas Opi. Gini dulu nggak sih Mas? Wow. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Opi sudah berkenan meluangkan waktu diganggu istirahatnya juga untuk FYI teman-teman, FYI ya, for your information bahwa Mas Opi ini sedang melangsungkan perjalanan touringnya dengan kampanye lingkungan melalui lagu-lagunya dan mungkin di sini aku memantik di awal dulu ya Mas Opi terkait obrolan atau pernyataan yang dibawakan oleh Presiden terpilih kami semua, Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024. Perkataan Pak Prabowo Subianto mengenai deforestasi dalam konteks perkebunan sawit adalah tidak usah takut deforestasi. Pernyataan ini disampaikan Pak Prabowo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau teman-teman mungkin biasa mendengarnya dengan istilah Musrenbangnas. Seperti itu. Dan Pak Prabowo juga di sini menyatakan bahwa kelapa sawit adalah pohon yang menyerap karbon dioksida. Ia juga meminta kepada kepala daerah dan aparat TNI Polri untuk menjaga kebun-kebun kelapa sawit di Indonesia. Mungkin agak terdengar lucu dan konyol ya Mas Sopi. Pernyataan Prabowo ini telah disambut oleh TNI yang menyatakan siap menjaga kebun-kebun sawit. Namun pernyataan Prabowo ini telah dikritik oleh aktivis lingkungan dan lembaga lingkungan hidup. Dan akhirnya banyak muncul berseliweran kritik di media sosial dan ya semua orang menyuarakan bahwa konyol tadi teman-teman. Dan yang menjadi pemantik di awal adalah kita bahas tentang apa? Tentang isu lingkungan tentunya dan lebih mengerucut kepada deforestasi. Nah, Seram Podcast ini juga berkelanjutan dari ngaji bris kita teman-teman tentang deforestasi. Mungkin akan aku soal lagi biar teman-teman ini ingat gitu, deforestasi apaan sih gitu ya. Deforestasi adalah proses pengurangan atau hilangnya luas hutan secara besar-besaran dan cepat. Penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya penebangan liar, konversi hutan untuk membangun lahan perkebunan atau pertanian, lalu ada pembangunan infrastruktur atau pemukiman, lalu ada juga kebakaran hutan yang memang itu dilakukan secara sengaja atau memang alami, dan industri penebangan kayu. Dampaknya apa? Dampaknya tentu banyak teman-teman, tanpa harus aku lontarkan atau sebutkan satu persatu di sini. Dan karena kita sudah bersama dengan Mas Opi, thank you so much. Aku merasa bahagia sekali. Akhirnya Paham Perempuan bisa bertemu. Mas Opi mungkin di awal, oh ya aku infoin dulu. Mas Opi ini nama lengkapnya adalah Mas Noviari Pratamarsya, biasa dipanggil Mas Opi. Beliau adalah akamsi dari Palembang, Sumatera Selatan, teman-teman. Jauh, karena sedang melakukan agenda touring musik kampanye isu lingkungan, beliau sekarang sedang standby di wilayah Cirebon dan keesokan harinya akan melangsungkan di kota-kota lain di Indonesia. Nah, Mas Opi mungkin bisa menceritakan terlebih dahulu awal mulanya Mas Opi akhirnya terjun di dunia musik dan mengkampanyekan isu lingkungan apa ya? Dimulai dari mana ya? Gitu, silahkan. Semilu itu terbentuk sebenarnya kalau main musik udah lama. Sebelumnya ada beberapa proyek musik, entah itu bermain di ranah musik underground, pelatihan popang dan lain-lain. Bahkan ada bermain beberapa musik kayak grunge dan lain-lain. Pada akhirnya di tahun 2017 saya bikin proyek musik yang namanya Semilu. Semilu. Isu yang diangkat pertama itu adalah penggusuran pasar Cinde. Pasar Cinde itu adalah salah satu pasar sentra ekonomi masyarakat di kota Palembang dan ikonik banget. Pasar Cinde. Namanya Pasar Cinde. Desainnya menyerupai desain Pasar Johar di Semarang. Oh, iya. Dan nasibnya juga sama, digusur. Demi keberlangsungan event olahraga bernama Asian Games. Jadi mengorbankan sebuah ekonomi masyarakat. Kemudian Semilu menyuarakan dengan album kompilasi bernama Stand With Cinde. Dengan lagu yang Semilu bawa adalah Balada Pasar Cinde. Setelah itu
ketertarikan dan keterikatan pun berlangsung dan terus berlanjut sampai saat ini. Sembilu sudah merilis 2 album dan 4 single di tahun 2024 kemarin. Serta sudah jalan tur musik juga. Saat ini sedang jalan tur di 27 kota di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok. Sebelumnya udah pernah di Sumatera. Totalnya udah 50 sampai 60 kota sudah berjalan sendirian. Niatnya adalah menceritakan syair-syair, lirik-lirik yang memang Sembilu ambil langsung dari hal-hal terdekat. Saking dekatnya, dekat banget. Iya. Termasuk dengan isu deforestasi ini. Lumayan dekat karena dampaknya sudah terasa jelas di kampung halaman. Itu sih. Jadi memang niatnya adalah berjalan menyuarakan apa yang terjadi di Pulau Sumatera. Khususnya tentang isu-isu apa aja yang terjadi di Pulau Sumatera. Yang kadang tidak terdengar sampai ke Pulau Jawa. Dan saya juga ngucapin terima kasih buat kawan-kawan di Cirebon yang sudah menerima tur musik saya. Dan kita bertemu pada hari ini. Iya. Di podcast ini. Terima kasih. Oke, Mas Opi, terima kasih untuk menjadi awalan teman-teman bahwa memang Mas Opi ini bergerak dari kedekatan antara konflik yang akhirnya kita rasakan ya. Ya. Mungkin disebutin juga Mas Opi konflik apa aja gitu yang ada di Sumatera dan memiliki SDA apa aja yang barangkali orang-orang Jawa ini belum tahu gitu. Selain yang tadi. Konflik yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan banyak sekali Mbak. Baik itu konflik agrarianya ada, ruang hidup. Ya. Itu agraria, kemudian pembalakan liar, perburuan satwa apendik, banyak sekali. Dan banyak sekali, udah kompleks, tapi sialnya kadang-kadang tidak sampai ke Pulau Jawa aja. Iya, betul. Dan narasi-narasi yang dibawa adalah narasi-narasi kami dalam keadaan baik-baik saja. Dan penyuplai energi terbesar, salah satu penyuplai energi terbesar di Indonesia. Betul. Kalau sumber daya alam, apa aja yang ada, banyak. Bisa dilihat dari BUMN-nya banyak juga. Dari minyak, gas, tambang, baik itu batu bara, dan perkebunan sawit. Itu udah banyak banget sumber daya alam. Walaupun kemarin diangkat malah narasinya sumber daya manusia kami yang kurang. Padahal kami melahirkan, Sumatera itu melahirkan banyak cendekiawan, baik dari Eratan Malaka, Hatta, Syahrir, Buya Hamka, dan Syafruddin Prawira Negara yang sempat memimpin Indonesia sebelum Prabowo. Yoi. Banyak. Oke, nah ini jelas nih teman-teman ya. Tapi kadang muda-mudi sekarang itu kalau ngomongin luar Jawa nih Ang Mas, adalah tadi wisata dan yang mungkin lirik yang aku bawakan di awal teman-teman agak kenotis kali ya. Banyak orang-orang tuh ya kita nggak ngomongin gen-gen apa gitu ya atau sekarang Gen Z gitu, nggak juga, yang bercita-cita untuk lebih dekat dengan alam tetapi tidak menyoal konfliknya. Mereka seolah-olah ya tadi alam itu baik-baik saja gitu. Ini kita ngomongin luar Jawa dulu karena Mas Opi memang akamsi Palembang gitu ya. Apa namanya yang olahraga ke air laut itu namanya? Snorkeling. Snorkeling dan lain sebagainya. Akhirnya kan maksudnya orang-orang yang di luar dari warga setempat itu mikirnya ya kita happy aja gitu kan. Terus apa namanya menghilangkan penat-penat di perkotaan itu tanpa mereka menyadari misal pas snorkeling mereka menginjak terumbu karang dan akhirnya apa namanya dampaknya ini besar. Tapi mereka tidak sadar gitu. Nah, dan yang diomongin dari Mas Opi juga, Sumatera merupakan penyuplai terbesar. Salah satu. Ya, salah satu terbesar di negara kita, teman-teman. Tetapi pemilik kebijakan selalu bilang bahwa SDA-nya ini kurang gitu ya. SDA-nya, bukan SDM-nya. Iya, SDM-nya kurang. Dan apa ya, mendeskripsikannya adalah orang-orang terbelakang yang tidak merasa tidak perlu gitu untuk
menjaga lingkungannya gitu loh, Mas. Karena tadi program-program atau yang kebijakan-kebijakan yang mereka soalkan ke warga negara gitu ya, masyarakat itu ya itu tadi menggadang-gadang misal pembangunan infrastruktur menuju modernitas kayak gitu-gitu loh. Padahal kalau Mas Opi bilang sungai, kalau kita ngomongin yang di Sumatera, apakah sungai di Indonesia hari ini baik-baik saja gitu? Kan enggak ya, Mas? Kalau sungai di Indonesia saat ini hasil survei kan udah keluar tuh, bisa dicek, bahkan lembaga yang surveinya dari pemerintah tuh. Kalau sungai di Indonesia itu terdampak pencemaran udah parah, dan bisa juga kita lihat di sekitar kita juga banyak sekali sungai-sungai terdampak limbah, baik itu mikroplastik, limbah tambang, limbah pabrik, limbah rumah tangga, bahkan air kita yang kita konsumsi pun udah tercemar limbah tinja. Begitu juga laut. Jadi ketertarikan dan keterikatan itu selalu ada, karena memang kita kan memang sebenarnya berdampingan. Apa yang kita lakukan keseharian, baik secara teologi, antropologi, sosiologi, ideologi, itu selalu terikat dalam ekologi, lingkaran ekologi. Kita secara teologi, masalah air aja. Muslim itu sebelum beribadah wajib wudhu menggunakan air. Bahkan di agama baik itu Kristen juga ketika pembaptisan pun menggunakan air. Begitu juga di agama Buddha dan Hindu, itu terikat dengan air. Jadi pertanyaannya, air kita ini dalam keadaan baik-baik saja apa enggak? Pasti enggak. Betul. Begitu juga lingkungan sekitar juga, kayak sosial, kita bilang sosiologi kita, sosial kita dalam bersosial juga terikat dengan air. Mana kedai kopi membutuhkan suplai air, perumahan untuk air konsumsi, masyarakat sekitar juga, baik itu petani, baik itu nelayan, kita terikat dengan air. Dan secara antropologi, sejarah pun di Pulau Sumatera khususnya, lalu lalang transportasi itu di perairan. Dan secara ideologi pun kita terikat dengan air. Jadi apalagi yang permasalahan membuat kita tidak aware dengan permasalahan lingkungan, khususnya di air, di tanah, dan udara. Terus kita tarik awal lagi obrolan tentang deforestasi. Perluasan ladang sawit di Sumatera itu sangat marak. Sangat marak. Pembakaran hutan untuk pelebaran lahan sawit itu udah ada dari tahun 97. Setiap tahun pembakaran lahan gambut itu menyebabkan wabah asap tahunan. Bahkan Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, itu bahkan terdampak parah. Pernah kami itu dapat rekor sebagai kota terpolusi, mengalahkan polusi Jakarta. Dan hebatnya lagi, kita juga bisa mensuplai asap tadi itu bukan cuma di Sumatera, tapi udah ngirim juga, ngirim paket ke luar negeri. Iya, benar-benar. Asapnya udah sampai ke Malaysia. Jadi selain ngirim TKI, ngirim asap. Kita juga ngirim asap. Tuhan. Oke. Terus dampak dari deforestasi ini apa? Banyak satwa-satwa dilindungi. Betul. Sumatera itu ada orang utan, ada harimau Sumatera. Iya, ikonik harimau Sumatera ya, Mas. Ada gajah. Pertanyaannya, apakah satwa-satwa itu bisa bertahan hidup kayak gitu dengan ruang hidup yang memang makin diperkecil? Iya. Kemudian kita mengarahkan mereka ke kebun binatang tanpa mengurangi rasa hormat. Kebun binatang bagi saya adalah penjara di mana ada satwa, makhluk hidup yang dipenjara tanpa ada pendampingan hukum.
dengan alasan menjaga keseimbangan. Enggak. Gajah itu petualang, harimau itu pemburu. Orang hutan itu menjaga teritorial. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa disuplai oleh kebun binatang? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi banyak narasi-narasi yang dipelintir dalam hal-hal seperti ini. Dan korbannya udah banyak. Sumatera itu pernah selain mendapat penghargaan sebagai kota terpolusi juga akibat perluasan ladang sawit. Yeah. Jarak pandang itu pernah sampai cuma 1 meter. Secara lalu lintas sangat membahayakan. Di Jambi udah banyak tuh korban. Dari tambang juga, mobil-mobil tambang tuh ngelindas mahasiswa tuh banyak. Aduh, iya. Udah banyak. Jadi kalau saya ngomong kayak gini kesannya ketawa, bukan saya ketawa karena senang. Karena terkadang hal yang sudah terlalu dekat itu menyakitkan. Benar-benar. Jadi apa yang dilakukan ini apa sih sebenarnya? Maunya ngeringin Sumatera dengan hal-hal yang konyol, dengan kebijakan-kebijakan yang konyol dan tidak berpihak kepada masyarakat, dengan narasi kita bisa sejahtera. Sejahteranya dari mana? Sejahteranya dari mana? Iya, benar-benar. Oke, teman-teman, karena cukup pelik kalau ngomongin isu lingkungan, kompleks juga. Mungkin ini sudah beberapa kali gitu ya, konten di Paham Perempuan yang menyoal isu lingkungan. Semoga teman-teman yang menonton video ini akhirnya tergugah dan lebih aware kembali gitu bahwa hey, kita di zaman yang modern ini tidak hanya melulu ngobrolin tentang fashion gitu kan, tetapi apa yang sudah ada saja, kita hidup di mana gitu, kita berdampingan dengan siapa, mau dengan cara apa lagi untuk menyadarkan atau mengawarekan kembali kita kepada bumi kita gitu ya. Ngomongin ekologi tadi, karena ya kalau konteksnya orang Islam itu kan katanya ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, dan hablum minal hayawan gitu ya. Jadi mari teman-teman untuk lebih aware dan lebih menjaga, mungkin PR-nya merawat dan menjaga gitu. Mas Opi adalah salah satu pemuda di Indonesia yang dari Palembang. Banyak sekali konflik yang barangkali baru terdengar gitu ya ketika teman-teman nonton video ini dari Mas Opi sendiri gitu. Karena ya itu tadi, orang-orang yang memegang kebijakan yang katanya wakil rakyat itu ternyata kan tidak ke kita gitu. Entahlah, kepentingan gitu. Mungkin share juga Mas Opi tentang tantangannya. Tantangan Sampai hari pertama ini adalah kayak misalnya habis orang nonton ini mungkin ngelihat wah ngomongin lingkungan tapi masih ngerokok. Oke. Tantangan pertama tuh Mas. Yeah. Pertama yang harus saya jawab adalah manusia itu kalau datang ke alam tuh pasti ngerusak. Bahkan mematahkan rumput pun ngerusak. Yeah. Jadi dari pencinta alam ya udah nggak usah datang ke alam, yang udah terjaga wilayah konservasi itu nggak usah diganggu lagi. Yeah. Kalau mau ngerokok ya udah ngerokok aja di ini kedai kopi kok. Iya, betul. Memang kita harus ada tempat-tempat dan bagan-bagannya memang. Nanti ngomong lingkungan tapi masih ngerokok, itu ada permennya ada plastik, bajunya dari tekstil. Gak selesai-selesai gitu. Selesai. Iya. Tapi pertanyaannya yang kita ngomongin masalah ekologinya adalah stop membuang sampah di atas gunung, stop menebang pohon. Kita kerucutkan, stop menebang pohon dan perluasan lahan sawit hanya demi hajat segelintir untuk dikorupsi lagi ujung-ujungnya. Karena jujur seperjalanan saya banyak sekali yang nggak percaya lagi dengan hal-hal kebijakan itu. Yeah. Jadi stop buang sampah, stop snorkeling itu udah nggak penting menurut saya. Ya udah, lakukan apa ekosistem kalian di sini, sebagai manusia ekosistem kita ya udah di sini. Masyarakat kota ya udah habis-habisin waktu di kota aja. Masyarakat desa ya cukup bertani, melakukan apapun yang memang bisa dilakukan di desa. Karena habitat kita adalah di lingkungan ini, bukan di dalam hutan. Betul. Ngapain
masuk wilayah konservasi, melakukan ekspansi, Story-story galau. ya story galau, jerit-jerit di hutan, ya Mas Zawin, ngapain? Iya. Nggak ada yang indah kok dari hal-hal seperti itu, karena mereka juga punya hak untuk istirahat dan tidur. Betul. Seperti kita. Jangan terlalu banyak mengeksploitasi. Kalau mau ngerokok ya udah ngerokok di sini aja, kedai kopi. Mau ngopi aja, nikmatin apa yang ada di sekitar kita aja. Jangan mencari apa yang memang sebenarnya sudah tidak layak untuk, dan memang bukan tempat untuk kita cari. Karena yang kita lakukan hanyalah egois aja sih sebenarnya. Egosentris, kebutuhan kita. Iya. Mau kita runut di mana nih? Mau kita runut di masalah apa? Semuanya berkesinambungan. Kita nih hidup di ranah ekologi, entah itu sosiologi, teologi, ideologi, antropologi, itu dalam lingkup ekologi. Kadang-kadang orang lupa. Seperti kata Mbak tadi, hablum minallah, hablum minannas. Kemudian kesatwa juga ada, kelingkungan juga ada. Bahkan hal-hal yang kerusakan ini sudah diperkirakan oleh malaikat. Kenapa menciptakan manusia yang bikin kerusakan dan menumpahkan darah? Iya. Tapi Allah bilang, inni alamu wa ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tujuan kita tuh mampir di planet ini cuman singgah. Sebagai alien. Sebagai alien, manusia itu kan alien, bukan makhluk asli bumi. Kalau dia kan dari surga nih, ya tuh diturunkan karena mendapatkan kartu merah, pelanggaran, dapat kartu merah, dikeluarkan dari lapangan surga, keluarnya ke bumi. Jadi bukan makhluk asli bumi kan? Betul. Ya, jatuhnya alien, sebagai alien. Stop lah. Tolong dari diri. Ya. Kita numpang di sini. Tujuan kita di sini adalah, ya udah, kalau dalam keyakinan Muslim misalnya aja, tujuan kita di bumi adalah introspeksi dan sujud. Selebihnya jangan ditambah-tambah. Kayak memperkaya diri sendiri, yakin, sanggup. Udahlah. Jadi kerusakan itu adalah ego kita aja sih. Dari apa yang kita lakukan itu cuma ego aja. Perkaya diri sendiri. Zaman dulu sehat-sehat aja kita. Dari zaman Nabi, dari zaman Rasul, nggak ada listrik juga aman-aman aja. Yang kita lakukan adalah konsumerisme aja. Ada ini, merusak diri kita sendiri, termasuk saya. Merusak diri sendiri dan merusak lingkungan sekitar. Jadi stoplah jadi perusak. Terkadang saya bilang kayak gini, sebelum saya bilang kayak gini juga saya udah bilang ke diri saya sendiri juga. Tantangan adalah bagaimana mengajak kawan-kawan buat lebih aware aja dengan isu-isu lingkungan. Ya kali ketika pemanasan global ini, isu pemanasan global sedang di atas puncak-puncaknya ini, kita malah deforestasi lagi. Bingung nih. Iya Pak, daun tetaplah daun. Daun tetap daun, seluruh daun itu menyerap karbon dioksida. Iya. Tapi permasalahannya kan bukan sekedar daun, ya kan? Bukan sekedar daun. Sawit itu meresap atau menghisap air tuh sangat brutal. Dia memangsa jatuhnya. Memangsa air, dan terkadang perkebunan sawit itu tidak pada tempatnya. Akhirnya sungai rusak. Sungai menyempit, perkebunan juga kering. Perkebunan akhirnya apa? Lahan pertanian juga kering. Jadi ada dampak-dampak yang memang sebenarnya di sekitar kita aja. Udah petani itu kesian tuh, udah susah air, harga pupuk mahal, harga jual murah. Betul. Siapa yang mau jadi petani gitu kan? Petani. Kemudian Green Project petani milenial. Aduh. Udah
udah lakukan yang terbaik aja buat masyarakat. Iya. Siap Mas Opi, terima kasih nih. Tapi sebelumnya mungkin diinformasiin juga, Mas, touring musiknya itu kemana aja? Sembilu tadi. Ini kan di Cirebon, dari Cirebon kemana? Agar teman-teman yang setelah nonton ini bisa nonton Mas Opi Boleh. di kota-kota yang disebutkan. Sebenarnya informasinya ada di kanal, baik kanal YouTube atau kanal di Instagram juga ada, media sosial seluruhnya saya publish tempat-tempatnya di mana aja. Yang pasti di follow aja dulu. Boleh. Di follow aja dulu. Di situ ada informasi. Kemudian ada di kanal musik juga saya sebarkan, di kanal-kanal musik juga saya sebarkan informasinya. Sila jadi bisalah kawan-kawan ikutin pergerakan Sembilu, perjalanan Sembilu, ada kok diinformasiin. Oke, siap. Kalau dalam perjalanan ini udah salah, semoga dihentikan. Kalau dalam perjalanan ini benar, tolong diperpanjang. Cuman itu sih. Semoga kita semua diberkahi segala kebaikan dan jiwa saling merawat. Amin. Teman-teman, yang aku informasikan terkait pergerakan atau perjalanan Sembilu yang dibawakan oleh Mas Opi, harapannya juga adalah selain daripada kita lebih aware kepada lingkungan kita, alam kita, bisa banget teman-teman tuh ini mendengarkan perliriknya itu benar-benar yang mendalami gitu, agar supaya bisa lebih ngena gitu. Atau kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayak relate banget gitu atau feeling banget. Semoga sih generasi-generasi sekarang, aku tidak memaksakan gitu ya, tetapi kita tidak hanya greget pada hal-hal percintaan atau yang trending aneh-aneh aja gitu ya Mas, tetapi juga hal-hal isu lingkungan seperti ini juga digencarkan gitu. Jadi kalau kita ngomongin lagu cinta ataupun lagu bertemakan asmara, Ya. kecintaan sebenarnya, kalau dibilang lagu Sembilu cinta semua sih sebenarnya, tapi cinta alam, Betul. cinta pada hak atas hidup. Memang kita cuman minim ini aja, penafsiran secara linguistik maksud dari cinta itu. Banyak lagu-lagu Sembilu sebenarnya lagu cinta semua, baik menceritakan kecintaan terhadap alam, lingkungan, karena itu kan akibat dari kekecewaan itu kan kadang dalam asmara juga, kalau kecewa ya marah juga ya. Betul. Jadi beberapa lagu Sembilu pun sebenarnya ya ada rasa kecewa, cinta, dan unsur ya kecewa dalam cinta, ya unsur-unsur itu selalu ada. Kayak ketika lingkungan dirusak, kita kecewa, ngerasa dihianati, ngerasa tidak memiliki, ngerasa dibohongi, ada dalam karya-karya Sembilu. Jadi kalau kawan-kawan pengen support Sembilu, silakan dengar lagunya. Ya. Betul, sudah ada di mana-mana, Spotify, YouTube, iTunes ada semuanya. Semuanya ada teman-teman. Harapan dari Mas Opi. Harapannya adalah kawan-kawan lebih aware aja lah dengan apa yang ada di sekitar kita, karena kita tidak dalam keadaan baik-baik, banyak ruang hidup yang tergusur, baik itu hak atas hidup warga-warga adat, hak atas hidup hutan-hutan adat itu makin tergusur, dan juga makin aware, karena sebenarnya yang dilindungi itu harusnya bukan kebun sawit. Yang dilindungi itu adalah kesejahteraan masyarakat. Betul. Bukan menolak, sekali lagi bukan menolak kemajuan dan ingin hidup di era kemunduran, bukan. Tapi bagaimana kemajuan itu hidupnya beriringan Dengan kesejahteraan. Jadi lingkungan
dan kita ini beriringan karena kita masih membutuhkan oksigen. Kita masih membutuhkan satwa-satwa apendik, satwa-satwa liar itu. Jangan sampai harimau Sumatera beneran menjadi langka atau jadi punah. Iya. Karena sudah langka ya sebenarnya, udah satwa langka dilindungi dan beneran punah. Dan juga jangan sampai gajah-gajah Sumatera juga hilang. Begitu lagi banyak sekali satwa-satwa apendik. Belum lagi vegetasi tumbuhan, banyak sekali tanaman-tanaman yang harus dilindungi. Jangan sampai hilang. Karena kalau misalnya itu sudah hilang, kita sendiri yang bakal repot. Karena siklus kehidupan pasti tidak akan seimbang. Iya. Jomplang nantinya gitu ya. Oke. Ada lagi? Itu aja, jadi kawan-kawan harus lebih awareness dengan isu lingkungan. Mungkin aku tarik sedikit, tapi untuk penyimpulan aku tidak bisa menyimpulkan karena ini akan keberlanjutan dari teman-teman yang nonton videonya ya. Dan untuk kita semua tentunya, kita ini juga masih PR ya, Mas Sopi. Seperti yang Mas Sopi bilang bahwa kita hidup di dunia ini, di bumi ini adanya keterikatan dan ketertarikan. Dan cara untuk kita aware terhadap lingkungan itu banyak sekali caranya. Mungkin Mas Opi salah satunya adalah dengan mengkampanyekan isu-isu lingkungan dengan musik dan karya-karya yang beliau geluti gitu. Dan jangan pernah pesimis ya Mas. Ya. Untuk menjaga dan merawat alam raya semesta ini gitu. Gak usah jauh-jauh ngomongin misal Los Angeles atau Jerman yang seperti apa gitu, tapi yuk kita fokus ya yang deket aja, yang kita injak setiap hari ini gitu ya, di bumi kita tercinta Indonesia, yang kalau kata orang-orang Indonesia itu tanah surga. Itu. Tapi Cirebon udah banjir. Iya begitu. Karena serapan air ditutup oleh mall. Saya baru 1 hari aja udah ngelihatnya. Di depan ya. Iya betul. Dan tadi teman-teman, dengan adanya gencar isu lingkungan ini dalam bentuk kampanye apapun, itu bukan serta-merta menolak sebuah kemajuan atau moderitas dari sebuah negara atau desa atau kota begitu ya, tetapi bagaimana caranya kita ini tetap melek kemajuan tapi beriringan dengan kesejahteraan masyarakat, agar yang sudah disebutkan oleh Mas Opi tadi terkait hewan-hewan atau satwa-satwa langka itu tidak hanya menjadi cerita bergambar saja kepada anak cucu kita nanti ya Mas Opi. Iya. Tahu dirilah kita sebagai alien ya. Sebagai alien tahu dirilah, jangan terlalu banyak ngerampok di sini. Jangan serakah-serakah banget. Gitu, iya. Dan pastikan teman-teman yang menonton Serawung Podcast kali ini benar-benar menonton dari awal sampai akhir, no skip-skip ya, agar teman-teman nih nggak split gitu ya apa yang kita utarakan. Semoga juga bisa bermanfaat dan menyadarkan kita semua, menyadarkan diri. Dan jangan lupa subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Ada Sembilu Official juga ya. Mas Sopi, bisa teman-teman cek gitu kan, terkait liriknya, lagunya, dan semua album dari Mas Opi itu bisa di Spotify, di YouTube, di Instagram juga teman-teman bisa melihat. Kembali aku ucapkan terima kasih banyak Mas Opi. Semoga hal-hal baik ini nafasnya panjang. Amin. Semoga selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu kembali di lain waktu tentunya. Kita doakan agar touring musik Mas Opi ini kayaknya aku udah bilang keliling Indonesia sih ini ya. Belum Mbak, belum. Ini benar-benar lancar, tidak ada hal-hal yang bikin kita jadi gak semangat untuk mengkampanyekan isu lingkungan gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga kita terbuka kritik dan saran. Teman-teman bisa mampir di kolom komentar kami. Jangan lupa share dan like-nya juga. Ada hal-hal yang bermanfaat itu harus diteruskan, harus to be continue agar teman-teman semuanya sadar gitu. Nah, biasanya Serawung Podcast ini ada closing statement-nya Mas Opi. Tapi karena Mas Opi punya album Sembilu tadi, jadi closing statement-nya adalah dengan nyanyian dari Mas Opi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya Sembilu
Semoga kita semua diberkahi segala kebaikan dan jiwa saling merawat. Sebuah lagu berjudul Ngagraria menceritakan bagaimana keadaan para petani yang ada di Indonesia. Masuk dalam album pertama Sembilu. Suara surga teduhnya perlahan poranda, banyak nada pilu di tengah bencana. Rakus kota merayap membawa nestapa, rampas tanah hak hidup rakyat jelata. Petani hilang ladangnya, petani hilang hak hidupnya. Petani hilang ladangnya, Salim Kancil hilang nyawanya. Suara surga teduhnya perlahan poranda, banyak nada pilu di tengah bencana. Rakus kota merayap membawa nestapa, rampas tanah hak hidup rakyat jelata. Petani hilang ladangnya, petani hilang hak hidupnya. Petani di penjara, petani hilang nyawanya. Bagi negara yang mengaku sebagai negara agraria dan sebagian besar mayoritas muslim, yang pastinya mengaku bahwa kita semua keturunan Nabi Adam, maka ketahuilah bahwa Nabi Adam adalah seorang petani. Kopi yang kita minum, tembakau yang kita hisap, nasi yang kita makan, sayuran yang kita konsumsi, dan apapun yang kita nikmati hari ini berasal dari petani. Semoga para petani dipermudah dalam mencari rezeki, ladangnya nggak dirampok, harga pupuk murah, dan harga daya jual juga tinggi, jangan sampai murah. Petani hilang ladangnya, petani hilang hak hidupnya. Ada petani yang di penjara, ada pula hilang nyawanya. Petani hilang ladangnya, petani hilang hak hidupnya. Ada yang di penjara, ada pula yang dibunuh di depan keluarganya.
Abe, jangan lupa buat tonton channel YouTube ini. Dan semoga kita semua diberkahi segala kebaikan dan jiwa saling merawat. Salam.